Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Okay, Alhamdulillah. I hope always fine. Okay, before studying, let's pray of God together. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Oke, istiqdadan, duduk siap, duaan, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk, abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Amin. Oke, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi walaupun PJJ ya dari rumah masing-masing, tapi semoga tetap selalu semangat. Oke. Sebelum ke pembelajaran, sekarang ada mufrodat yang baru. Nah, yaitu tersenyum. Ada yang tahu bahasa Inggris tersenyum? Yes, in English is smile. Smile, senyum, tersenyum, smile. Kalau dalam bahasa Arab, in Arabic is yatabassamu. Again, yatabassamu. Okay, good. Dalam bahasa Inggrisnya smile, bahasa Arabnya yatabassamu. Oke, good. Diingat-ingat ya. Oke, sekarang kita masuk ke tema 6, energi dan perubahannya, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 4, 5, dan 6. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Ustazah mau ingatkan lagi kemarin, ada yang masih ingat artinya energi alternatif itu apa? Ya, bagus. Energi pengganti bahan bakar minyak atau disingkat BBM. Good. Apa saja kemarin? Ya, ada air, apalagi surya, matahari, apalagi angin atau bayu. Oke, good. Sekarang semuanya buka ke halaman 130. Open your book, page number 130. Okay, now we will reading together. Ada sebuah teks tentang air sumber energi alternatif. Kita baca bersama-sama. Air merupakan sumber energi alternatif. Energi air dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Sebagai pengganti bahan bakar minyak, air digunakan untuk pembangkit listrik. Nah, kemarin apa singkatannya? Ya, PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Good. Nah, untuk penerangan, orang banyak menggunakan bahan bakar minyak. Sekarang penerangan lebih banyak menggunakan energi listrik. Nah, kalau dulu itu yang pakai minyak apa? Ya, seperti itu, yang ada tempatnya kemudian dikasih minyak. Nah, minyak tanah kemudian baru dihidupkan, itu dulu, zaman dulu ya. Kalau sekarang sudah pakai listrik semua. Nah, bahkan saat ini sudah diproduksi kendaraan-kendaraan bertenaga listrik. Nah, kayak kemarin juga ada mobil yang bertenaga listrik. Saat ini, listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat di daerah perkotaan. Listrik dari hasil tenaga air tergolong energi yang tidak pernah habis. Nah, jadi sangat bermanfaat dan juga tidak akan pernah habis. Meskipun demikian, kita tetap harus menggunakannya dengan hemat. Nah, jadi bagi hafidz-hafidzoh, jangan pernah membuang-buang air ya, harus menggunakannya dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang kita ayo berlatih, tuliskan apa yang kalian pahami dari bacaan tadi, air sumber energi alternatif. Yuk coba, ada yang bisa menceritakan tadi secara singkat? Oke, good. Nah, ini salah satunya adalah air adalah salah satu sumber energi alternatif yang tidak pernah habis dan memiliki banyak manfaat untuk manusia. Salah satunya sebagai pembangkit listrik. Tadi ya PLTA, dan itu juga bisa menghidupkan berbagai macam benda ya. Seperti di rumah kita apa yang pakai listrik? Ya, setrika, magicom, lampu juga dan lain-lain. Good. Okay, next, open your book, page number 133. Nah, itu ada juga
Setelah kamu sudah mengetahui bahwa tenaga air merupakan salah satu energi alternatif, air milik bersama. Jadi bukan cuma milik satu orang, untuk bersama, dan semua juga berhak untuk memakainya. Meskipun tinggal di tempat berbeda, namun bumi kita satu. Kita semua tinggal di bumi yang sama. Kita semua harus menjaga bumi kita. Kita bersama-sama menjaga kelestarian sumber energi yang ada di bumi. Itu ada contoh sebuah kegiatan dan juga kira-kira apa kewajiban kita. Nah, di gambar yang pertama, coba itu kegiatan apa? Ya, kegiatan membersihkan lingkungan sekitar ya, gotong royong. Nah, kewajibannya kita apa? Kewajiban yang harus kita lakukan, ya, ikut membantu membersihkan lingkungan sekitar. Jangan malah tidur ya, tapi ikut membantu membersihkan. Itu seperti yang dilakukan oleh Siti dan teman-temannya. Next, gambar kedua yaitu kegiatan apa itu? Ya, membersihkan lingkungan rumah. Itu ada di halaman rumah. Ya, kita harus membantu orang tua untuk membersihkan lingkungan rumah. Gotong royong dengan keluarga. Kewajibannya kita ikut membantu membersihkannya. Yang ketiga, itu kegiatan apa itu? Ada laki-laki sedang menebang pohon. Nah, itu penebangan hutan secara liar ya, dan itu tidak baik. Kewajibannya kita apa? Harus menjaga kelestarian hutan, bukan malah membantu menebang hutan secara liar ya, tidak boleh. Nah, kita harus menjaga kelestarian hutan dengan apa? Melakukan penghijauan. Jadi pohon-pohon yang tadinya itu tumbang bisa hidup kembali. Oke, next. Lanjut ke halaman 136. Di situ ada sebuah gambar. Nah, itu namanya briket ya. Briket pengganti BBM, pengganti bahan bakar minyak. Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Nah, jadi bahan dasarnya membuat briket, Hafido mungkin mau buat itu dari bambu atau serbuk gergaji atau juga dari batok kelapa. Itu dalamnya kelapa itu ya, yang bulat. Nah, itu batok kelapa. Briket dapat dibuat dengan mudah. Ini ada beberapa caranya. Yang pertama, alat dan bahannya. Yang pertama, batok kelapa atau bambu atau serbuk gergaji. Yang kedua itu kanji. Yang ketiga, potongan bambu atau pipa paralon setinggi 7 sampai 10 cm untuk cetakan. Yang keempat yaitu korek api. Nantinya akan menghidupkan apinya. Selanjutnya cara kerjanya yang pertama, siapkan bahan yang akan dijadikan briket. Contoh bahannya adalah bambu. Misalkan. Yang kedua, keringkan bahan tersebut sampai benar-benar kering. Jadi dikeringkan dulu, entah dijemur atau dibiarkan di tempat yang terbuka, terserah ya. Terus yang ketiga, bakar di dalam tempat khusus sampai berbentuk arang. Nah, jadi sampai berbentuk arang ya. Yang keempat, hasil pembakaran berupa arang atau serbuk arang ditumbuk halus. Jadi ditumbuk, ya dihaluskan. Kemudian disaring atau diayak. Diayak itu disaring, ya pakai alat pengayak. Yang kelima yaitu hasil saringan kemudian dicampur dengan adonan kanji secukupnya. Fungsi kanji sebagai perekat. Nah, jadi fungsinya kanji itu sebagai perekat biar nempel ya. Yang keenam, adonan kemudian dicetak menggunakan potongan bambu. Bisa juga menggunakan pipa paralon ukuran sedang. Saat dimasukkan ke dalam cetakan, adonan arang dipadatkan. Jadi dipadatkan. Bisa dibentuk bulat atau apa terserah. Yang terakhir adalah pengeringan. Pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air. Pengeringan bisa memakan waktu beberapa hari. Hal ini tergantung terik tidaknya sinar matahari. Jadi kalau misalkan mau mengeringkan, usahakan pada cuaca yang cerah ya, ketika ada panas matahari, biar cepat kering dan maksimal. Oke, coba kalau sudah baca kita kan kerjakan di halaman 138. Buka bukunya semuanya, bisa kita jawab bersama-sama. Soal yang pertama, sebutkan fungsi briket.
Apa tadi fungsinya? Ya, sebagai pengganti bahan bakar minyak. Biar BBM tidak cepat habis ya, sebagai pengganti bahan bakar minyak. Yang kedua, sebutkan alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membuat briket. Tadi apa? Ada 4 kan tadi? Apa yang paling utama? Alatnya ya bambu, serbuk gergaji atau batok kelapa, tempurung kelapa. Oke, next, number 3. Jelaskan paling sedikit 2 kelebihan briket dari bahan bakar minyak. Yang pertama, briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Jadi ramah lingkungan ya, mengurangi pencemaran. Yang kedua, briket mudah terbakar, jadi hati-hati. Nah, tapi tidak cepat habis. Nah, jadi briket itu sama seperti air tadi ya, tidak cepat habis. Yang keempat, mengapa briket dapat dijadikan energi alternatif? Kenapa? Nah, karena dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Yang terakhir, yang kelima, briket dapat mengurangi sampah. Bagaimana menurutmu? Jelaskan alasannya. Jawabannya setuju. Karena briket terbuat dari bahan-bahan sisa seperti serbuk gergaji. Jadi, sampahnya itu seperti sisa serbuk gergaji diolah kembali menjadi sesuatu yang berguna. Nah, itu namanya dapat mengurangi sampah. Oke, good semuanya. Oke, next, open your book, page number 141. Nah, itu ada Siti dan teman-teman sedang berkemah. Selama berkemah, mereka memasak air sendiri. Selama berkemah, mereka juga memasak makanannya sendiri. Mereka memasak air, memasak makanan menggunakan bahan bakar briket. Nah, ini ada soal contohnya. Matematika ya. Siti menggunakan sebuah briket untuk memasak. Sebuah briket bisa digunakan untuk 2 jam memasak. Nah, jadi lamanya itu selama 2 jam briketnya bisa digunakan. Nah, jika Siti memasak dimulai pukul 14.30 jam berapa? Ya, jam setengah 3 atau jam 2.30 sore atau ya. Oke, yang ditanyakan adalah pukul berapa briket akan habis. Nah, kita langsung mencari diketahuinya dulu. Diketahui, apa yang diketahui? Ya, mulai memasaknya tadi Siti jam 14.30. Lama penggunaannya berapa jam? 2 jam. Diingat rumusnya kemarin, kalau menanyakan lamanya suatu kegiatan, itu rumusnya apa? Masih ingat? Ya, selesai dikurangi mulai. Nah, tapi sekarang yang ditanyakan adalah selesainya. Lamanya sudah diketahui. Jadi rumusnya apa? Mulai ditambah lama. Good. Ini jawabannya, selesai sama dengan mulai ditambahkan dengan lamanya kegiatan. Mulainya jam berapa? 14.30. Lamanya berapa jam? 2 jam. Nah, jadi 14.30 ditambah 2 jam sama dengan 16.30. Atau bisa pakai cara hitung susun ke bawah. Jam luruskan ke jam, menitnya luruskan menit. Nah, ini 2 jamnya luruskan di bawahnya 4 ya. 30-nya turun, tinggal turunkan ke bawah. 4 tambah 2 berapa? 6. Satunya tinggalkan turun ke bawah. Jadi 16.30. Gampang kan ya? Asalkan kalian ingat rumusnya, pasti akan gampang. Nah, lanjut ke yang nomor 2. Udin ingin memasak air untuk minum. Udin menggunakan 2 buah briket untuk memasak. Setiap briket dapat digunakan untuk 2 jam memasak. Jika Udin mulai memasak pukul 10, pukul berapa briket akan habis? Nah, kita diketahuinya apa? Mulai memasaknya jam berapa Udin? Jam 10. Lama penggunaannya berapa jam? 2 jam. Tapi ini ada 2 buah briket. Nah, jadi 2 buah itu dikalikan 2 jam. 2 dikali 2 berapa? 4. Bagus. Sama kayak yang pertama tadi, rumusnya selesai sama dengan mulai ditambah lama. Sama dengan 10, jam 10
ditambah 4 jam. Berapa? Ya, 14.00 atau jam 2. Ini rumusnya ya, diingat-ingat. Dan ini adalah cara hitung susun ke bawah. 10.00 ditambah 4 jam. Nolnya diluruskan sama 4 karena sama-sama di jam ya, bukan di menit. Oke, good. Next, halaman 143. Ayo membaca lagi. Nah, itu ada teks tentang biogas. Nah, ini menarik ya. Ada banyak hewan di sekitar kita. Hewan di sekitar sangat bermanfaat. Daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia. Tenaga hewan dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulit hewan dapat digunakan sebagai bahan membuat pakaian. Jadi bermanfaat sekali hewan ya untuk manusia. Bahkan limbah kotoran hewan itu dapat dimanfaatkan. Semakin banyak penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan energi. Lama-kelamaan energi bahan bakar minyak akan habis. Penggunaan limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Nah, ini biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam 2 cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Jadi biogas ini berasal dari kotoran hewan, yaitu kotoran siapa? Sapi. Dimanfaatkan juga ya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Oke, kita jawab bersama-sama. Ada sebuah soal, berikan 2 alasan biogas dapat dijadikan energi alternatif. Apa? Ya, yang pertama, biogas tidak terbatas karena dihasilkan dari bahan dasar kotoran hewan. Jadi tidak akan pernah habis ya. Oke, good. Yang kedua apa? Harganya terjangkau. Iya iyalah kan dari kotoran sapi, jadi sangat terjangkau sekali. Yang kedua, apakah pengembangan biogas termasuk kegiatan yang ramah lingkungan? Ya, karena terbuat dari bahan dasar yang sederhana ya, yang tidak dapat menimbulkan pencemaran dari kotoran ternak yang diolah sedemikian rupa. Oke, good. Yang ketiga, berikan 2 contoh keuntungan menggunakan biogas. Yang pertama, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Nah, jadi bisa mengurangi ya penggunaan bahan bakar fosil atau BBM yang lain itu. Nomor 2, lebih murah. Iya, pasti. Dan ramah lingkungan. Yang keempat, berikan 2 contoh hambatan menggunakan biogas. Kira-kira apa hambatannya tadi? Ya, yang pertama memerlukan biaya yang tinggi, yaitu untuk peralatan biogasnya. Untuk mengelola kotoran hewan perlu menggunakan alat kan. Nah, itu alatnya itu yang harganya lumayan mahal. Yang kedua, kurangnya tenaga manusianya ya untuk mengelola. Oke, next ke halaman 146. Ada soal matematika lagi. Nah, ibu memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 8 jam. Jika ibu memasak setiap harinya selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? Nah, kita cari lagi, diketahuinya ibu memasak pakai biogas selama 8 jam. Ibu memasaknya 1 hari itu 4 jam. Nah, yang ditanyakan itu berapa hari biogas digunakan sampai habis. Nah, caranya itu yaitu gimana? 8 ini dibagi 4. 8 dibagi 4 berapa? 2. Nah, good. Jadi biogas dapat digunakan selama 2 hari. Atau bisa digunakan pengurangan berulang. 8 dikurangi 4 sama dengan 4. 4 dikurangi 4 lagi sama dengan 0 sampai habis ya. Oke, lanjut ke PPKN ya. Sekarang ada sebuah gambar. Kita disuruh untuk memberikan ulasan atau saran kepada gambar yang ada. Yang pertama, apa saran yang akan kamu sampaikan kepada anak itu? Itu ada anak yang membuang sampah di sungai ya. Apa sarannya yang baik? Sebaiknya jangan membuang sampah di sungai. Yang kedua, mengapa? Karena membuang sampah di sungai dapat menyebabkan apa? Iya, banjir, dan itu sangat merugikan bagi
masyarakat yang lain. Dan juga pencemaran lingkungan, bau, juga nanti udaranya tidak baik, akan banyak penyakit ya. Yang terakhir, sebutkan cara yang dapat kamu lakukan untuk ikut menjaga lingkungan di sekolahmu. Banyak sekali ya. Contohnya juga melaksanakan piket biar bersih kelasnya, menjaga kebersihan toilet. Jadi setelah menggunakan toilet dibersihkan. Juga membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini ada tugas di rumah. Kalian ya, tugasnya Hafidz silakan dibuka halaman 146 sampai 147 di soal nomor 2 dan nomor 3. Ini caranya tidak jauh beda dengan tadi yang sudah dibahas ya. Jadi silakan ditengok lagi cara-caranya dan silakan dikerjakan. Dan juga di halaman 142 di yang nomor 3. Silakan dikerjakan ya Hafidz. Oke, terima kasih. Tetap semangat selalu. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan juga ingat tadi apa mufradatnya? Ya, tersenyum. Jangan lupa selalu tersenyum. Smile. Bahasa Inggrisnya apa? Smile. Apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya ya tabassamu. Ya tabassamu. Oke, diingat-ingat ya, remember it. Oke, terima kasih. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.